Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih salah satu benang terbaru dari Aneka Benang. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Nah, jadi di depan saya ini udah ada benang terbaru nih teman-teman dari Aneka Benang. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Aneka Benang yang udah support dengan mengirimkan benang-benang cantik ini. Seperti yang tertulis ya di sini adalah benang Tiny Amalia nih teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu memang ada ya benang Amalia, itu adalah teksturnya itu benang chenille nih teman-teman. Tetapi yang untuk Tiny Amalia ini ukurannya lebih kecil lagi. Nah, menurut saya ini menarik banget sih, karena benang-benang kecil chenille seperti ini tuh oke banget kalau dibikin untuk bikin amigurumi gitu ya. Jadi nggak terlalu tebel gitu hasilnya dan masih nyaman banget untuk dirajutnya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat detail benangnya ya. Kemarin Autumn Flower berkesempatan untuk mampir ya teman-teman ke warehouse-nya Aneka Benang. Nah, di sana itu benangnya tuh bener-bener banyak banget, dan salah satu benang yang cukup menjadi favorit ya, yang best seller itu adalah Midi Amalia nih teman-teman. Jadi Amalia itu seriesnya banyak ya teman-teman. Jadi ada Midi Amalia, kemudian Mini Amalia, dan ini ada Tiny Amalia yang terbaru. Nah, di sini saya mau membahas nih tentang Tiny Amalia. Jadi benangnya ini kecil banget ya teman-teman ukurannya. Kalau kita lihat di sini, dia itu termasuk benang kategori 2 atau fine. Kemudian dia itu 100% polyester ya, teksturnya itu chenille, jadi agak berbulu seperti itu. Kemudian untuk satu gulungnya ini 50 gram, itu kurang lebih adalah 135 meter. Kemudian untuk hakpennya itu 2 mili, dan untuk knitting needle-nya itu adalah 3. Tetapi saya kemarin cobain untuk hakpennya itu ukuran 2,5, juga hasilnya tuh oke banget nih teman-teman. Untuk warnanya sendiri tuh ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya ada 5 warna. Ini menurut saya warnanya tuh gemes-gemes banget. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke Shopee Aneka Benang untuk milih-milih warnanya di situ. Sekarang kita akan lihat tekstur benangnya secara lebih detail ya. Nah, sekarang kita akan ambil warna ini. Ini warnanya lucu banget ya teman-teman. Ini warna hijau lime gitu. Nah, di sini kita akan buka dulu nih labelnya. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman kalau teksturnya itu memang dia berbulu banget seperti ini. Kalau kita ambil, nah seperti ini. Jadi benang ini tuh lembut banget ya teman-teman. Kalau misalnya selain untuk bikin amigurumi, bisa juga nih sebenarnya untuk bikin selimut. Nah, kalau misalnya menggunakan Tiny Amalia, itu biasanya akan selimutnya tuh lebih ringan nih teman-teman, karena ukuran benangnya kan lebih kecil gitu. Terus untuk care labelnya, benang ini karena berbulu, mungkin dicucinya itu nggak boleh masuk ke mesin cuci ya teman-teman. Jadi dicucinya menggunakan tangan, dan dikuceknya itu nggak perlu terlalu heboh seperti itu. Nah, untuk kegunaan lain misalnya bisa nggak sih untuk project-project wearables? Sebenarnya saya tidak merekomendasi benang ini untuk project-project wearables ya teman-teman, karena benang ini tuh komposisinya 100% polyester. Tetapi mungkin jika teman-teman mau bikin kayak topi atau vest gitu ya, yang nggak langsung bersentuhan sama kulit gitu, misalnya untuk outer-outer gitu, atau untuk detail-detail, itu masih bisa sih, karena teksturnya ini memang menarik banget. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Oke, sekarang kita pinggirkan dulu benang-benangnya, kita akan coba merajutnya. Nah, di sini saya akan menggunakan hakpennya itu ukuran 3 mili ya teman-teman, karena saya mau bikin teksturnya itu agak sedikit besar. Kalau sesuai rekomendasinya sih ukurannya 2 mili nih, tapi kemarin saya cobain 2,5 juga hasilnya oke. Sekarang kita mau cobain yang ukuran 3 mili, karena benang ini agak sedikit berbulu nih teman-teman. Kemungkinan kalau misalnya untuk teman-teman pemula yang belum pernah sama sekali mencoba benang chenille seperti ini ya, itu membutuhkan stitch marker untuk sebagai penandanya nih teman-teman. Karena lihat nih, bisa dilihat di sini langsung teksturnya tuh tertutup begitu, agak sedikit susah. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan benang-benang yang teksturnya seperti ini, tidak menggunakan stitch marker, itu nggak apa-apa. Kalau yang saya suka dari benang Tiny Amalia ini, karena dia ukurannya menurut saya tuh pas banget ya, karena saya tuh suka gitu benang-benang yang playnya tuh kecil seperti ini. Menurut saya hasilnya itu lebih nggak kelihatan yang bulky banget atau berat banget gitu. Dan kalau untuk amigurumi dengan benang kecil seperti ini, kita bisa bikin detail juga nih. Jadi detail-detail motif yang lebih terlihat itu bisa menggunakan yang pakai ukuran benang yang kecil seperti itu. Sedangkan kalau yang Midi Amalia dan Mini Amalia itu ukurannya lebih besar, itu pernah saya juga review. Nanti teman-teman bisa cek aja ya ke link di deskripsi.
Nah, seperti ini teman-teman, teksturnya ini nyenengin banget ya. Jadi ini bener-bener kalau dirajut itu nggak ngotot gitu dan nggak gampang nyangkut-nyangkut juga. Bulunya ini nggak gampang brudul ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin kalau yang benangnya lebih gede gitu ya, midi amalia atau mini amalia, teman-teman sering menjumpai mungkin ada beberapa bulu-bulunya ini lepas begitu. Kalau yang di tiny amalia ini aman banget nih teman-teman. So far tidak ada yang lepas-lepas dan terjatuh seperti itu. Nah, kayak gini nih teman-teman hasilnya. Ini oke banget sih teksturnya. Kalau untuk single crochet itu akan lebih rapi lagi ya jatuhnya. Karena ini kan saya pakai double crochet untuk bikin gauge-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Menarik sih ini, warnanya banyak banget, cantik-cantik. Teman-teman harus banget cobain benang Tiny Amalia ya. Ini adalah benang terbaru dari Aneka Benang. Nah, seperti ini. Oke, menjelang terakhir. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini teksturnya terlihat ya, jadi benar-benar berbulu dan dia itu matte hasilnya teman-teman, jadi nggak ngilap gitu bulunya. Kemudian yang tadi saya bilang bulu-bulunya ini kan aman ya, nggak gampang untuk rontok-rontok gitu, jadi dia tidak terlihat kalau misalnya, maksudnya lebih rapi gitu, kelihatannya tuh lebih rapet seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari sampelnya. Saya sendiri pernah bikin boneka amiguruminya nih teman-teman menggunakan Tiny Amalia. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini gemes banget ya teman-teman. Di sini saya pakai semuanya dengan single crochet menggunakan hakpan itu ukuran 2,5. Nah, untuk tadi yang seperti saya bilang nih, untuk bikin motif nih, kalau menggunakan Tiny Amalia itu masih terlihat dengan jelas nih seperti ini. Jika kalau benangnya lebih besar ya, seperti midi atau mini, itu biasanya agak sedikit tertutup karena benangnya itu kan gede banget teksturnya. Sedangkan kalau Tiny Amalia bikin motif-motif seperti ini hasilnya juga cantik banget. Ini saya seneng banget sih sama teksturnya, ini lembut sekali. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak ini juga bonekanya itu nyaman gitu ya. Dan boneka ini saya bikin semuanya tuh full menggunakan benang Tiny Amalia nih teman-teman. Bagi flowers yang mau cobain, langsung yuk ke Shopee Aneka Benang dan pilih-pilih deh, warnanya tuh banyak banget, cantik-cantik, bisa dicombine untuk project teman-teman. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang Tiny Amalia dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!